Pengen ditambahin. Ngambek lagi. Mana 25? Ini kan nyiapinnya 25. Ya, 25. Pas ya? 18 masih kecil ya? Isinya ini ya. Hitung mulai. Begitu antara tambah piring apa keluar gitu. Sampai jauh-jauh. Pindahnya gitu ya. Nah, itu banyak pertanyaan juga yang sering ke saya ditanyakan. Saya sendiri belum bisa jawab kapan saya akan pindah. Tapi mekanisme kepindahan itu nggak semudah seperti kita kalau mau sekolah misalnya ke luar negeri. Jadi banyak dokumentasi yang harus disiapkan, banyak dokumen-dokumen yang harus dilegalisir gitu ya. Apalagi kepindahan saya ini membawa anak-anak yang dimana cut off sekolahnya juga ini nanggung, yang satu anak saya kelas 6, satu kelas 3 SMP, jadi nanggung semua. Cuman di satu sisi saya alhamdulillah, artinya kalau memang di sana masuknya nanti yang satu SMA, yang satu SMP, saya nggak bayar uang pangkal gitu ya. Kalau di sini kan ada pemain waduh, ini pas barengan dulu nggak ngerti Pak, jadi bikin anak kok 3 tahun nih kayaknya jarak enak gitu. Begitu udah nyekomin, waduh masuk SMP bareng sama SMA, yang satu SMA entar baru kuliah gitu ya. Nah yang masih muda-muda nanti dipikirkan ya. Jadi itu yang jadi pertimbangan. Suami saya alhamdulillah sudah berangkat duluan, baru kemarin Senin. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana saya juga mungkin belakangan agak sering terlambat karena banyak banget yang saya harus urus gitu. Jadi suami saya harus nyiapin dokumennya, banyak yang barang-barang dia harus saya siapkan gitu. Kemudian juga nanti setelah dia di sana, saya harus melakukan apa yang dulu saya persiapkan seperti suami saya, artinya legalisir kembali dokumen-dokumen kebutuhan buat visa saya di sana. Gitu. Jadi dokumennya, kemudian sekolah anaknya, bagaimana cut-off yang terbaik, sehingga saya belum bisa tahu kapan saya pindah. Tapi saya membutuhkan waktu untuk mengurus dokumen. Nah, itulah jalan terbaik yang saya pikir ada mengganjal di hati saya kalau bolak-balik saya tuh telat ngurus dokumen. Dimana satu sisi saya nggak bisa fokus juga di kantor. Jadi jalan terbaik adalah ya sudah, segala sesuatu kalau kita lihat orang itu berhasil kalau fokus. Kalau fokusnya udah terlalu banyak biasanya akan blur, sehingga dia tidak tahu tujuan utama dia apa. Nah itu yang saya khawatirkan. Saya tahu teori tapi nggak tahu praktek. Nah saya coba terapkan. Jadi saya coba ya sudah ada hal yang harus dikorbankan, tapi saya coba fokus. Ya karena tujuan saya nantinya memang saya akan pindah ke sana, saya coba fokus di sana. Saya urus dokumen, kemudian saya siapkan segala kebutuhan saya. Yang mudah-mudahan kalau suami saya sih pengennya Desember saya nyusul. Nah tapi kembali lagi dengan visa, artinya pada saat suami saya datang dia harus bersiapkan residence-nya dia dulu. Nah itu dokumentasi sebagai residence itu biasanya di Saudi itu katanya antara 2 minggu sampai 3 bulan. Nah, biasanya prosesnya agak panjang. Jadi artinya secepat-cepatnya saya adalah 3 bulan dari sekarang. Gitu. Dengan kesiapan ya saya nanti harus general check up, nyiapin dokumen dan lain-lain gitu. Artinya kan banyak yang harus saya lakukan. Jadi saya nggak enak nanti kalau memberikan contoh yang nggak baik. Artinya saya begitu saya mentang-mentang mau keluar kerjaannya datangnya telat gitu. Saya juga nggak mau seperti itu. Jadi saya coba pilah lah gitu. Nah, ini yang saya coba sampaikan juga ke direksi. Dan pertimbangan lain kenapa juga saya keluar di sini, saya sampaikan saya butuh waktu buat keluarga saya. Artinya saya punya orang tua, saya punya mertua. Nggak mungkin kan kalau saya pulang malam aja terus saya nggak sanggup. Pulang ngasih makan anak tidur gitu kan. Udah capek badan. Kapan waktu saya buat ke orang tua gitu kan. Nah, artinya ya saya coba lagi, artinya udah lah mungkin 3 bulan ini saya coba maksimalkan waktu saya juga dengan orang tua gitu. Kapan lagi seorang anak ya berbakti ya sama orang tua. Bagaimanapun kepergian saya ini cukup jauh gitu. Jadi harus apa ya, orang tua sih mensupport, mendoakan, tapi sebagai anak saya justru merasa belum banyak berbuat sama orang tua. Itu yang coba saya putuskan, saya butuh waktu buat keluarga juga. Nah itulah pertimbangan-pertimbangan yang mungkin daripada simpang siur, jadi saya coba sampaikan latar belakang saya sampaikan ke Pak Yos, ke Tommy, ke Andrew. Selama saya ada di Indonesia, monggo ada kendala apa, pas waktunya bisa saya akan bantu. Tetap saya datang ke kantor, kemudian juga saya tetap pengen datang ke kajian di musola ya, terutama pusat-pusat yang bagus ya. Selama saya masih ada di sini, saya masih butuh ilmu, mungkin saya akan
bagus ya di musola. Saya pikir itu juga tetap harus dipertahankan tuh kajian-kajian yang bagus ya, ilmu-ilmu yang tak hanya mengejar dunia tapi mengejar akhirat juga gitu. Itu yang jadi saya pikir ada yang mau ditanyain detail tadi ya, latar belakangnya sehingga kenapa saya harus resign gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini, baik itu hal yang buruk terutama, atau hal-hal yang kurang, atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau bisa dilupakan gitu. Jadi jelek-jelek yang diingat gitu loh. Ingat aja yang manis-manisnya gitu. Kanta jadi banyak nangis kan Mbak gitu. Jadi ya saya pikir akan lebih baik kalau kita mempunyai kesan yang baik ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu tuh harusnya kita meninggalkan yang baik gitu, jangan meninggalkan hal yang buruk gitu ya. Kalau begitu meninggalkan yang buruk dicontoh, waduh dosanya ngalir ke saya tuh ntar. Jadi mudah-mudahan apa yang buruk-buruk mohon dimaafkan dan dilupakan lah. Jadi supaya silaturahminya bisa tetap berjalan. Saya pikir cukup pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih buat kerjasama yang menurut saya sangat baik ya, fantastis gitu ya. Kalau saya jujur nih, dibanding unit-unit kerja lain, itu kayaknya unit kerja kita yang paling solid gitu ya. Kalau saya merasa itu di mana unit bisnis, di mana ini, kayaknya unit kerja kita dengan sekian banyak orang itu paling solid gitu. Artinya ini hal yang bagus, tetap dipertahankan dan nggak usah takut. Rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi rezeki itu Allah sudah menentukan masing-masing. Jadi kita jangan berhasad dengan orang lain gitu ya. Pasti sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kan rezeki mau ya semua sudah ditentukan. Jadi kita mau ngoyo kayak apapun, mau ngotot kayak apapun itu cuma. Tapi usahakan jalan sesuai jalan yang benar, ikhtiar, lakukan pekerjaan dengan baik. Dan menurut saya modalnya adalah kejujuran. Apapun itu adalah modal jujur. Karena kalau udah mulai coba jujur, jalannya tuh kayaknya akan terbuka aja, akan mudah. Dan rezeki itu rasanya jadi barokah. Barokah itu bukan berarti banyak yang berlimpah, tapi dengan rezeki yang ada, alhamdulillah kan merasa tuh cukup, nyaman, tidak ada beban gitu ya. Malah orang yang banyak hutang itu nanti di akhiratnya akan ada di pintu surga. Jadi rugi, dia nggak bisa masuk surga kan. Jadi itu beban-beban kita gitu. Nah, saya juga mencoba sekarang menerapkan apa yang saya bisa lakukan. Saya mau coba merubah diri saya dulu. Nggak mudah, memang nggak mudah. Jadi saya yakin apalagi dengan kemampuan teman-teman ya yang saya lihat saat ini semangatnya tinggi, masih idealisme tinggi, apalagi bank kita ini masih kecil gitu ya. Melihat coba profit kita cuma 8M gitu ya. Jadi saya sangat mengerti bagaimana bebannya direksi gitu ya. Bagaimana beban mereka untuk membesarkan ini walaupun yang membawa nama BCA itu ternyata tidak mudah. Nah, jadi ya tugas kita artinya nggak usah takut untuk menuntut. Maksudnya artinya hal itu nanti akan datang dengan sendirinya gitu. Pada saat kita sudah besar pasti akan datang rezeki itu gitu. Jadi kalau kita lihat gimana kita dulu tidak punya bonus ya Pak Yos ya, tiba-tiba tahun berapa kita punya bonus. Tadinya kita nggak rapel, sekarang alhamdulillah bisa rapel. Artinya bukannya tidak dipikirkan oleh manajemen kalau pandangan saya, tapi dilihat dari kemampuan. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Kalau rumah tangga melakukan begitu mungkin bisa utang sana utang sini, tapi kalau satu perusahaan kan nggak bisa kita lakukan seperti itu. Ada auditnya, ada BI-nya yang mengawas, ada induknya yang melihat. Artinya banyak yang harus dijaga. Nah sekarang ya maaf ya, bukan tugas saya lagi gitu. Bebas. Jadi ya tugas itu ada di teman-teman sekarang. Bagaimana caranya BCCR ini cepat besarnya. Kalau saya lihat visinya direksi kan cukup cepat ya, tahun depan ini kalau bisa sudah buka di luar Jawa. Artinya kita ini pengen cepet-cepet gitu loh. Nah, sekarang tinggal kita ini sanggup nggak dituntut dengan cepat tadi? Gitu. Sanggup nggak dari semua hal? Jadi artinya itu yang kita harus support. Jangan direksi memikirkan yang berat-berat lagi gitu. Menetapkan kebijakan aja dia sudah berat loh. Menentukan di RBB itu yang akan dipertanggungjawabkan ke BI ya. Nah kita lah kalau direksi bilang bukan di luar Jawa di sini, oke kita bisa support apa? Lakukan gitu. Jadi nggak usah hitung-hitungan. Ikhlas semuanya. Mudah-mudahan
bank yang masih kecil ini, tapi kita harus bersyukur di satu sisi. Kenapa? Dengan bank ini masih kecil, artinya teman-teman ini yang selaku pendiri-pendiri ini ya Pak ya, mungkin ya, ini nantinya akan merasakan pada saat udah besar gitu. Nah pada saat udah besar udah mengerti apa yang harus kita lakukan, udah tahu bagaimana menjalankan bank ini dengan baik. Saya yakin itu bisa lah, apalagi training juga selalu digerakkan ya sama HRD. Jadi nggak stop ya Pak ya. Mau stop itu kenapa makanannya nggak datang nih? Kayaknya saya sudahin dulu. Biar menunya, saya khawatir nih kambingnya, padahal udah dipesan ya, kambingnya lama banget ya. Lari lah. Kambingnya lari. Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya aku lihat itu kalau marahin anak buahnya suaranya kenceng kan. Padahal dia nggak tahu ya, kalau bosnya apa ada kalau ngomong kenceng gitu. Ya itu jadi salah satunya itu, terus kadang-kadang nggak tahu tempat ngomongin aja gitu suara ini. Kadang nelfon nama anak kenceng banget. Apalagi sama orang lain gitu. Pantesan jadi banyak makan gitu. Ya pokoknya info dari kantor, info dari ya, yang lain-lain gitu ya, seperti apa ya, ya nanti juga disebutin dari apa ya, dari repot-repotnya mungkin nanti dikasih ngobrol gitu ya. Kalau bener-bener nih jadinya ya harapan aku tuh agak temperamental gitu ya. Nah tapi setelah Mbak Kira pergi haji bareng nama Kang Andrew itu perubahannya jauh banget gitu. So, aku sering bilang sama Kiki, Mbak Vera jauh banget tuh perubahannya. Berubah kan kok? Masih nggak bisa. Saya udah tahu banget gitu. Jadi bener-bener jauh gitu bedanya. Jadi yang dulunya seperti apa ya perubahannya jauh banget gitu. Kayaknya jauh lebih bagus nih dibanding yang dulu nih gitu. Nah ya kesini-sininya lebih jauh lebih bagus semua gitu. Nah jadi itu jadi pamitan aku pribadi juga gitu. Wah, aku punya bos masih muda, pinter gitu. Kan gitu. Makanya haji. Ya itu jadi intinya kesini lebih bagus, terus ya kita kehilangan ya sosok pemimpin gitu, pemimpin kita ya yang muda, energi, banyak wawasannya gitu ya. Kita kehilangan sih sebenarnya. Cuman ya gimana lagi ya maka itu hidup kan ya itu yang pilihan seperti itu gitu ya. Mungkin kita ya jangan dilupain lah, dibuat lah atau apalah gitu ya. Ya panggil maksudnya gitu. Sini tersini. Tak panggil mudah-mudahan Yanto naik haji. Panggil. Amin. Ya jadi saya intinya minta maaf juga Mbak kalau saya punya salah gitu ya. Mungkin ya tanpa sengaja sama-sama dengan salam alhamdulillah. Terima kasih. Pengantarnya sangat menyentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama kali saya juga terkejut ya pada waktu dikabari oleh ibu resign, itu nggak nyangka gitu ya. Pada pemikiran saya tuh prospeknya ibu akan panjang di BCA Syariah, akan STI yang ada di kita gitu kan. Makanya setelah saya mendengar ibu keluar, kaget sekali gitu, kayak nggak menyangka gitu kan. Nah itu sih saya yang saya terima dari ibu gitu ya, pembelajaran agama, kayaknya banyak dia tuh sedikit-sedikit masuk ke kamar ibu, ada wejangan-wejangan itu kayaknya aman ya sekali. Buat saya itu berguna sekali gitu ibu memberikan masukan-masukan
dari pekerjaan-pekerjaan yang menghadapi di lapangan gitu ya. Nah ini misalnya selama ini kan kita tuh membantu banyak perubahan lah di logistik gitu. Ya saya sih ini aja ya terima selama ini memberikan motivasi di logistik gitu aja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum. Dia masih banyak nambah, jangan malu-malu. Saya satu. Nggak tahu, aku udah berhenti. Ayo, Daging segede gini kata. Bilang. Banyak Ril. Yang kok nggak ada Ril. Minta diantar, udah mau diantar nggak mau. Enggak, ini pinanya ke situ kan nggak lewat. Rio, ayo masalah. Kalau piringnya segitu, sedotnya kurang gede. Pakai yang itu Pak. Oh kasih yang itu. Torpedonya tuh. Kita makan ini sehat ya. Dibungkus, nggak apa-apa bisa kok. Iya bungkus aja. Buat orang mana? Sekarang yang mau siapa nih? Ayo, berantem. Mau dibungkusnya bagi berapa nih? Bagi
Lihat, habisnya Ted. Banyak. Sendiri nih. Ini dia yang makan nih. Di zoom. Dukun itu dukun. Kita mau ngajakin besok. Yo. Wakil geng bawah ya, ayo. Ternyata ya calon-calon pemimpin di STL itu cuma Aji dan Yanto. Yang bisa apa namanya? Salah satu triknya tuh bisa pidato loh. Sama Lela ya, nah bertiga tuh yang pidato. Yang ini, yang di logistik ngabisin Ariel. Ada lagi tuh singkongnya. Itu nanam sendiri, nambah budget. Budget dan Lela. Itu bener-benernya dari semalam. Bisa masuk begitu ya. Iya, kalau enggak, usia udah busi berapa lama sampai dalamnya. Cet ini nih. Sambil ngatur ini. Ini kendor. Bikin aja tuh bagian bungkus sama bagi-bagi. Direbus pakai air apa? Beras apa? Dikukus Pak. Oh, kukus aja. Dikukus itu. Kurang lebih cuma Oi. Jangan ragu-ragu. udah lama nggak ada kayak gitu. Yakin lu itu Makanya nggak menyangka ya kalau tahun ini tahun 2013 meninggalkan kita gitu ya. Jadi itu sesuatu semuanya pasti kalau dikasih tahu mesti kaget ya. Menyangka berarti begitu cepat rasanya nih. Iya, gak ada tanda-tanda apa tiba-tiba ada gitu, apalagi sempat dirahasiakan, tidak boleh dikasih tahu. Jadi saya juga takut kecerobohan gitu. Direksi pun juga hati-hati. Jadi kadang-kadang beberapa kawan-kawan ini ya kita minta maaf ini sampai akhir detik-detik minggu-minggu terakhir baru tahu gitu ya. Jadi memang ada arahan sedikit supaya nggak terlalu mengganggu stabilitas gitu kan. Karena Bu Vira ini termasuk salah satu dari tim 9 itu ya. Ya, hilang 2. Iya, hilang 2 sekarang ya. Ini termasuk founder ya. Founder dari BCA Syariah. Sudah barang tentu kita semua sangat kehilangan ya, sangat kehilangan pastilah. Bisa ada Bu Vira nggak ada sangat kehilangan. Nah, tapi dari satu sisi kita tadi sudah mendengar alasan beliau untuk resign itu apa ya, dan kita juga sebenarnya melihat bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya melihat nih luar biasa bisa sampai ke di daerah Timur Tengah, karena
pasangan suami yang dapat pekerjaan bukan sebagai kontrak tetapi sebagai karyawan tetap ya di perusahaan yang ternama di seluruh dunia itu ya, ini tingkatnya internasional dan lah itu ya, ya. Jadi satu pihak kita kehilangan tapi satu pihak juga kita bersyukur. Kenapa? Karena Ibu Vira itu mendapatkan sesuatu kalau menurut saya ya yang lebih baik ya, karena bisa beribadah lebih dekat, karena kemudian bisa mengurusi keluarga ya Bu ya, itu juga sesuatu yang sangat mahal saudara-saudara. Saya barangkali ya ibu-ibu di sini kalau masih kerja itu karena ya memikirkan kondisi keuangan, terus terang ya kerja barangkali itu ya, tapi sebetulnya kalau bisa kita sendiri itu kecukupan, kalau bisa itu ya full time untuk keluarga lebih indah sebetulnya gitu ya. Jadi Ibu Vira ini sekarang sudah ya diberkahi oleh Tuhan sehingga boleh mendapatkan suatu keadaan kondisi yang jauh lebih baik kalau saya melihatnya. Jadi dikatakan rezeki, jodoh dan lain-lain dari Tuhan ya. Saya juga tidak menyangka bahwa saya akan bekerja namanya BCA Syariah ya. Kita tidak ada pikiran itu. Ada di sini betul ya. Supaya kita nggak ada semua. Kita ini dipertemukan oleh Tuhan di BCA Syariah, di satu kapal namanya BCA Syariah. Jadi setiap kita satu kali pun pasti juga akan berpisah, betul ya? Kita nggak mungkin selama-lamanya di BCA Syariah. Jadi semua kayak orang di terminal, ketemu, nanti lagi kita pergi ya. Nah, waktu-waktu ini mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya, supaya ya kita bisa menimbulkan kesan yang baik satu sama lain. Demikian juga kita bisa membesarkan BCA Syariah. Itu harapan dari founder ya, dari Ibu Vira, pasti kita ingin supaya BCA Syariah makin hari makin bertambah maju. Karena saya melihat prospeknya ya, kemarin saya bersama Pak John Bu Yana ke tempatnya manajemen yang lama dari Bank UIB, itu ketemu owner yang lama. Semua owner ada di situ karena mereka ibundanya meninggal. Lalu terjadilah interaksi bagaimana kondisi Bank UIB yang dulu sekarang ini gitu kan. Pak, saya ini menarik sekali nih. Pak Franky tanya kepada Pak John, gimana sekarang kondisi, udah berapa cabang? Oh, kita sudah 30 cabang. Berapa nasabah? Dulunya 3.000 menjadi 33.000. Waduh, kita senang ya. Terus bagaimana pendapatan penghargaan yang kita peroleh 13 penghargaan. Ini mau 13 penghargaan di tahun ini, aduh luar biasa kali. Jadi owner yang lama juga merasa senang. Ternyata itu di antara BCA bank syariah itu tahun ini mereka tingkat kredit macetnya itu membuka, tapi justru BCA syariah menurun dari 0,1 berapa itu menjadi 0,7 gitu. Jadi saya lihat pembicaraan bagus sekali. Lalu direksi bilang gini, ini semua nih gara-gara orang-orang ini. Jadi saya melihat direksi BCA Syariah itu sangat menghargai karyawannya. Dia di depan umum dia berkata, bukan karena saya nih, ya karena ini nih orang-orang yang menunjuk kita gitu. Lalu saya bilang, enggak Pak, direksinya juga canggih, saya bilang gitu. Ya, jadi saya melihat BCA Syariah prospek kedepannya itu bagus sekali. Ya, saya melihat dari itu penghargaan yang diterima, dan kedepannya kemarin kita rapor tahun 2018 itu kita mau 250 cabang ya, dan diperkirakan 2018 itu kita menjadi 10T gitu ya. Jadi saya melihat peran dari founder ini ya untuk sampai saat ini sudah sangat besar sekali ya. Jadi kami terus terang ya saat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vira atas ya, jasa-jasanya, atas kontribusinya mulai dari awal membentuk BCA Syariah bersama-sama kita, sehingga sampai pada saat ini boleh dalam kondisi yang makin hari itu grafiknya naik terus, tidak pernah turun. Kalau Bapak Ibu lihat raja kita itu terus naik terus naik. Itu memang kebiasaan BCA begitu. Kalau begitu raja tambah lama tambah naik, tambah lama tambah naik, tambah besar gitu. Jadi saya melihat ke depannya kita bersama-sama masih akan melihat perkembangan BCA Syariah semakin hari semakin baik lagi. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin
menyampaikan juga dari kawan-kawan semua ya, pasti dari kami juga ada kesalahan ya, ada kurang-kurang yang mungkin bagi Bu Vira wah kok nggak sesuai ya, barangkali dulu harusnya harapannya begini, kenyataannya begitu ya. Saya sama kawan-kawan mohon maaf sebesar-besarnya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan kami mempunyai harapan untuk Vira ini setelah di sana juga semakin hari semakin berhasil ya, baik di dalam ibadahnya maupun di dalam rumah tangganya, juga keluarganya semakin hari semakin anak-anak diberkati oleh Tuhan, semakin maju di sana. Dan secara pribadi saya sendiri juga merasa banyak hal-hal yang positif dari BCA yang telah ditularkan kepada BCA Syariah ya. Kita beruntung sekali BCA Syariah ini, UIB itu dibeli oleh BCA, di mana di baliknya ini begitu besar ya modalnya. Jadi berapapun asal BCA Syariah bisa besar akan ditahan. Ini yang disampaikan Pak John pada waktu tes fit and proper dengan BI tentang menjadi Pak John sekarang menjadi wakil presiden direktur ya. Nah itu BI menanyakan kok maksudnya itu kesungguhan Bank Induk untuk membesarkan BCA Syariah. Pak John menjawab, kita kasih modal besar kalau nggak bisa menjalankan juga repot ya. Jadi kita harus mencari celah bagaimana supaya BCA Syariah itu tahu cara mengembangkannya, setelah itu berapapun akan di backup oleh BCA asal itu menguntungkan. Sekarang sebagai bos di BCA, dia akan mikir, saya nanam duit di BCA Finance, DCS Finance atau mana, sama BCA Syariah menguntungkan mana. Kalau lebih menguntungkan BCA Syariah, pasti akan BCA Syariah ya lebih di itu kan gitu. Nah, ini tantangan buat kita semua yang tinggalkan ini ya, bagaimana BCA Syariah semakin efisien, semakin hari semakin produknya semakin membumi kepada masyarakat di Indonesia gitu. Kemudian saya melihat ya dari Ibu Vira bahwa ya mungkin Ibu Vira saat ini masih ada teman-teman seperti ini masih seger seneng gitu ya, tapi nanti sana kan sendirian. Tapi kan ada email ya, kita bisa sih tetap email sini ya, walaupun jauh tetapi ya Ibu Vira pasti masih ada di hati. Gitu kira-kira itu ya. Pasti kenangan-kenangan yang baik itu tidak akan terlupakan. Dan saya sendiri sama Ibu Vira kemana-mana berdua, mulai ke BCA kemana-mana ya, pasti banyak kenangannya. Kemudian juga pada kesempatan ini kawan-kawan ini terus terang mau memberikan bingkisan ya sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan kepada Ibu Vira. Tetapi mohon tidak dilihat dari nilainya ya, mungkin kalau dilihat nilainya yang nggak seberapa. Mudah-mudahan Ibu berkenan menerima bingkisan dari kami ini, dan kalau nanti Ibu Vira melihat kesan dan pesan ini tertulis di dalam apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Obat rindu. Kalau di sana begitu kangen Jakarta. Iya. Ya inilah curahan isi hati daripada kawan-kawan untuk Ibu bisa ya menenang kami, jangan melupakannya. Dan saya percaya setelah ini pun Ibu kalau masih ada di sini kan bisa sering masih berkunjung dulu ya, tidak berarti tanggal 1 Ibu nggak kesini enggak. Ibu Vira dalam beberapa bulan ini masih sering ke tempat kita, membantu kita juga, dan juga mungkin nanti kalau sudah dari sana pas pulang yang mesti mampir kalau kayak gitu ya. Saya kira itu. Dan ada 2 kenang-kenangan ya yang kita mau sampaikan, mohon wartawan di sini memberikan sebelumnya terima kasih ya, apapun kenangannya menurut saya jadi pengen nangis kan. Sebenarnya kenangan yang nggak terlupakan ininya Pak, memorinya ya, artinya itu yang tidak terbayar. Jadi kita tadi saya katakan kita itu seperti sebuah terminal untuk bertemu, tapi itu adalah bagian dari hidup kita. Iya, Ya. betul.
nggak bisa dilupakan. Saya nggak disuruh ujian kan Pak? Itu MSI. Ada juga. Ya. Jadi siaran. ini kita saya terima kasih ke bagian logistik kepada saudara siapa? Riyandi. Kita tepuk tangan untuk Riyandi. Sampai nama saya khusus buat kita. ya. Riyandi, makasih ya Riyandi. Jadi ada foto-fotonya kita semua di sini, ada foto-fotonya semua. Dia ucapannya. Cuma tadi waktu saya lihat, saya terpikir satu hal. Ibu Vila ini ada satu gambar tentang penerima award ini loh, apa anugerah penghargaan itu kita lupa. Saya usulkan buat saya usulkan itu. Kalau ditambah di sini, wah itu sempurna gitu. Saya tambah satu lagi Bu ya. Masih bisa diinsert ya? Nanti ada sini Pak Gunawas lagi. Inilah gambar dari Pak Ketua Syariah ya. Ya, sebentar ya. Gedung kita ya. Ini yang halaman pertamanya mungkin Bapak Ibu tahu ini. Ya, sudah kita percintaan luar biasa ini ya. Jadi ini nanti Ibu bisa melihat masa-masa seperti ini. Ibu akan melihat kembali ya foto-foto kita semua ya. Ini kan ya semuanya ini dari bagian apa namanya dari bagian logistik ya. Mereka spesial khusus seragam khusus satu kali masuk untuk kenang-kenangan Ibu Vira Dewa luar biasa sekali. Dari sebelah sana. Semuanya Nggak ada. Saya bukan logistik. gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali saya melihat dari kenang-kenangan ini begitu mahal ya. Kalimat-kalimat yang tertulis di sini Ibu itu keluar dari hati yang tulus nih. Ibu bisa baca renungkan. Gitu ya. Jadi bersama ini saya serahkan kepada Ibu. Terus kepada Ibu ya. Ini kalau orang baca Quran kayaknya saya nggak hatam-hatam. baru halaman kedua, bukan ke belakang ulang lagi. Kan halaman pertama pun masih terus berkesan gitu ya. Artinya saya appreciate banget ya dengan teman-teman umat Islam. Ternyata gambar juga gitu. Terima kasih Pak. Apa namanya? Iya. Ini gara-gara nangis hilang semua nih kata-kata. Kayak kenapa kalau anak nangis suruh diem ya? Karena kalau lagi nangis nggak bisa mikir. Iya begitu nangis hilang semua. Iya apa buat saya adalah kenangan yang terindah adalah bisa bekerja sama dengan teman-teman semua, itu kenangan saya yang terindah. Bagaimanapun interaksi kita sehari-hari seperti yang tadi saya sampaikan pasti banyak kekurangan dari saya gitu ya. Namun dibalik itu sebenarnya tidak ada muatan apapun, artinya tidak ada muatan untuk niatnya mau menyakiti orang gitu ya, atau muatannya untuk menyinggung seseorang gitu ya, kemudian atau niatnya menjatuhkan seseorang, nggak pernah sih terpikir oleh saya. Cuma saya menyadari sebagai manusia banyak pasti kekurangannya, tidak sempurna ya untuk menjalankan satu tugas gitu ya. Nah ini yang buat saya terima kasih bahwa selama ini pekerjaan kita ini bisa dibilang berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang disampaikan Pak John tadi adalah bahwa orang itu nggak akan bisa bekerja sendiri, itu pasti. Dimanapun seseorang itu tidak akan bisa sukses sendiri. Malah bahwa ada hadis yang menyebutkan manusia yang paling bermanfaat adalah apabila manfaatnya banyak dirasakan oleh orang gitu. Artinya merasa dibutuhkan orang merasa kehilangan dan bisa membantu banyak orang. Nah itu sebenarnya sebaik-baiknya manusia. Dan impian kita kan pengennya seperti itu gitu ya. Jadi saya appreciate terus terang dengan kenangan gedung Asia Syariah ini terus terang yang akan saya bawa terus. Bagaimana kadang-kadang saya di taman ini berdua Tommy ya Tom kenapa tamannya ini nggak dirapihin gitu. Jadi dari depan dulu kita membuka, maka saya bilang nggak hatam-hatam, tahun baru pertama depan aja baru lihat foto udah inget memorinya banyak gitu ya. Jadi baru satu halaman aja wah di sini waktu tuh
ngomong sama Lela nih nebang pohon gitu kan, ngomong sama Tommy rumputnya, itu aja udah keinget lagi gitu kan. Gimana saya mau cepet habisnya nih Pak. Tapi masih ada yang belum selesai tugas mindahin gardu PLN. Karena budget ya, Iya, kelihatan. Jadi saya nggak pernah terpikir bahwa kreasi dari teman-teman ini memberikan kenangan yang terindah buat saya gitu ya. Terima kasih atas apresiasi ini, saya sangat apresiasi sekali. Lu mau ngasih ini Pak, langsung dipasang. Tapi terakhirnya kayak gitu dimasukin ke web lagi. Tentunya heboh ya. Nggak jadi pindah di Arab. Bahaya ini. Terima kasih banyak Pak. Ini makasih ya buat teman-teman nih, pasti saya tahu harus saweran. Udah dibayar kotaknya gitu loh. Awas jangan dibilang berapa juta masih. Habis timbang sendiri Pak. Jadi udah kebayang. Jadi murah baham Mas belum keluar udah gitu dikeluarin dulu. Jadi cicilannya enggak ini? Sudah lunas sih. Jangan-jangan masih cicil nih. Yang bete ya. Yang bete nih. Jadi ini akan bermanfaat, insya Allah saya pakai sebagai kenang-kenangan ini ya Pak ya, buat saya di sana. Banyak banget Pak. Dari kemana tempat. Oh iya, terima kasih banyak. Mau dibuka aja ya? Buka dipakai. Mudah-mudahan rezekinya teman-teman saya doakan barokah. Berikan yang terbaik buat saya, pasti insya Allah akan diganti ya. Mungkin dibuka supaya bisa masuk ke dalam Kompas. Tapi kayaknya saya pakai sendiri aja Pak. Caranya Pak. Demi amannya. Aman stabilitas di kantor kan. Kincang-kincang. Ini kalau gini besok direksi jangan-jangan nggak ngasih Pak, karena Ngasih yang itu, saya yang lain. terima kasih atas ini kenang-kenangannya. Maaf ya saya nggak bisa ngasih mungkin satu-satu teman-teman Kemarin udah. sesuatu yang Aku tobat. terima kasih sekali. Oh iya. Pak ini mancingnya aku taruh di meja ya. Nanti ada yang nanya iya kenang-kenangan gitu. Terima kasih sekali lagi. Satu lagi mau dibuka. Apa ini buka juga? Buka. Saya takut ada yang ini keluar gitu. Saya takutnya justru gini, lupa dikelet harganya. Bahaya nih. Rasanya bukanya berat. Ini ada yang ini nggak sih lompat-lompat securiga ini? Lompat-lompat nggak? Dari Evi kaos MU. Jersey. Kaos. Boleh tuh sih Calvin. Ngerasain untuk Evi ya.
bener bro, harga masih ada nih bro. Iya. Harganya masih ada bro. Harganya pakai dulu. Terima kasih ya. Terima sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Makasih ya. Jadi kalau begitu lagi pakai jam ini ingat, wah jam 12 lagi makan itu tuh Mister Bakso di kalau lagi kangen-kangen nggak sih? Terima kasih ya sudah Pak Pranton.